Astaga, telat lagi, telat lagi. Ini dosennya udah masuk belum ya? Aduh, ini masuk kampus tetap atau enggak ya? Ya kali nggak masuk. Ya udah deh. Duh, apa-apaan sih ini orang? Masa ngerokok sambil naik motor sih? Mana asapnya arah ke sini lagi? Astaga. Oh iya, Kin. Kita kan kemarin kan udah milik kelompok ya. Nah, kemarin tuh katanya mau ngumpulin video. Nah, terus aku mau tanya nih, yang edit siapa ya kira-kira? Nah itu dia Bal, mana aku nggak bisa acting lagi. Aku juga nggak punya ide sih buat tugas videonya gimana nanti. Jadi kayaknya kita harus ngumpul gitu deh buat penugasan video nanti gimana. Tapi ya, Kin, aku sumpah ya, aku setiap acting tuh kaku banget. Aku nggak tahu ya kenapa. Bal, orang kayak gini tuh yang ngerokok di tempat umum tuh menurut kamu gimana? Ngerugiin nggak sih? Aku pun, Kin, ya kan. Bingung aku lihat orang-orang yang merokok itu ya kan. Orang itu ngerokok di kantin, udah tahu jelas-jelas ada nggak boleh ngerokok. Tetep ngerokok orang tuh, emang nggak ada akalnya memang. Ya sih, menurut aku mereka tuh nggak ada etika sama sekali sih ngerokok di tempat kayak gini. Oh, kayaknya menarik nih kalau ngerokok. Boleh deh. Kali-kali ya kan? Nakal dikit gitu. Wah, lega banget. Nah, biar kayak kelihatan nakal dikit gitu loh. Lah, apa-apaan ini, Mbak? Lah masnya apa-apaan? Punya otak nggak? Atau nggak punya mata? Atau matanya nggak bisa dipakai? Lah, aku cuma ngerokok kok. Mas, ini ya. Saya yakin matanya masnya normal. Tapi masih bisa lihat gak? Udah jelas-jelas tuh ada tulisan kawasan bebas asap rokok. Dan apa yang masnya tadi lakuin? Ya aku kan cuma ngerokok. Rokok kan rokok-rokokku juga. Aku yang beli. Jangan egois dong, Mas. Ini udah ada jelas ya tulisannya. Dilarang merokok kawasan bebas asap rokok. Itu kalau masnya nggak ngerti, itu artinya dilarang merokok. Masnya, ini tuh udara tuh bukan cuma masnya. Masnya lihat nggak di sini banyak yang lalu lalang? Iya, tapi kan kalau emang Mbaknya nggak suka ya tinggal pergi aja. Kan aku cuma ngerokok di sini. Ya nggak gitu dong, Mas. Mas, Mas tahu nggak sih apa yang Mas lakuin itu melanggar peraturan kampus ini? Masnya mau saya laporin? Santai dong, Mbak. Santai dong, Mbak. Kalau emang Mbaknya gitu mau main lapor-laporan, oke lah. Aku ngalah aja mending daripada aku kena masalah. Aku masih pengen kuliah di sini. Jadi mending aku pergi aja. Oke, kalau gitu. Dari tadi gitu kayak nggak punya moral aja kelakuan. Iya, iya, Mbak. Iya, iya. Mohon maaf deh ya. Mohon maaf. Kalau Kak Titin boleh perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Rizal Ahmad Rifai, biasa dipanggil Rizal dari Fakultas Filsafat Angkatan 2024. Nama aku Kalisha, aku angkatan 24 dari psikologi. Perkenalkan nama saya Brian. Saya dari FIB jurusan Basindo. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ali Jaisul Haq, bisa dipanggil Ali, dari Fakultas Ilmu Budaya. Kebetulan aku tidak merokok. Bukan, alhamdulillah. Oh, kebetulan rokok. Perokok, cuman udah jarang. Baik, tentunya jika ada orang yang merokok di tempat umum, menurut pribadiku sendiri itu merupakan tindakan yang tidak sopan ya, karena sudah jelas-jelas di tempat tersebut dilarang merokok, tetapi malah merokok seperti itu. Nyebelin, karena mengganggu apa ya orang-orang yang di sekitar situ kan. Apalagi kalau yang memang nggak merokok itu kan mengganggu banget. Dan perokok pasif kan juga dapat dampak buruknya, nggak cuma orang yang ngerokok itu dong. Jadi kayak ya mereka nggak tahu diri sih. Kalau ada larangan, saya nggak mau ngerokok karena kan udah jelas. Dan saya bisa baca kalau misalnya ada larangan untuk nggak merokok. Tapi kalau misalnya nggak ada larangan ya saya merokok. Seingat saya nggak pernah. Paling kan udah ada tulisan jelas dilarang merokok. Tuh. Baik, tentunya
jika ada orang yang merokok di ruangan yang dilarang merokok, aku akan berusaha menegurnya dan memberitahunya kalau di sini itu tidak boleh merokok sebagai bentuk rasa menghormati yang lain yang tidak merokok seperti itu. Aku lihat dulu sebenarnya ini orangnya siapa. Kalau kayaknya kalau aku negur stranger aku malah lebih berani daripada negur teman sendiri. Karena kalau negur teman sendiri malah kayak lebih ada unsur nggak enakannya. Gitu sih. Kalau misalnya ada orang merokok yang tidak tempat seharusnya, khusus yang ada larangan ya, diusahakan belajar membaca dulu. Karena kan kalau udah jelas kalau ada larangan dia merokok, dan kalau misalnya dia bisa baca, pasti dia nggak bisa ngerokok. Tapi kalau misalnya untuk nggak ada larangannya ya, ya sudah. Agak kurang baik kalau menurutku pribadi, soalnya kan, di tempat itu udah ada larangannya. Terus juga, mengganggu orang-orang di sekitar asapnya, kayak gitu. Mungkin bisa lebih bijak lagi ke depannya dan bisa menghormati orang lain yang tidak merokok, seperti itu. Tolong tahu diri, lihat-lihat tempat kalau mau ngerokok. Pilihan sih, kan kalau merokok ya udah terserah gitu, tapi kayak apa ya, lihat sekitar gitu, jangan sampai merugikan orang lain. Kalau mau ngerokok ya cari tempat yang bener kelihatannya proper untuk ngerokok dan tahu orang yang lagi sama kamu tuh bukan perokok dan udah ngasih konsen ke kamu boleh ngerokok gitu. Jadi kayak ya lihat-lihat sekitar dan tanya temennya, "Aman nggak kalau aku ngerokok?" Gitu. Setuju-setuju aja kayak misalnya di tempat sekolah gitu misalnya, ataupun di ruang kelas, ataupun di ruang-ruang formal lainnya kan kalau misalnya memang nggak ada tulisannya buat, larangan rokok. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat seperti itu kan sudah jelas kalau misalnya itu formal dan nggak boleh ada asap gangguan dari rokok gitu kan. Ya jelas kalau misalnya ada yang protes ya nggak apa-apa. Karena kan semua butuh kenyamanan kan. Setuju. Oke, berbicara terkait rokok, yang mana ini menjadi suatu problematika di dalam masyarakat kita tentunya. Dan saya coba kaitkan ini dengan salah satu sila dan beberapa sila lainnya. Yang pertama tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa ada suatu pembahasan yang cukup menarik di sini? Karena banyak orang dan banyak masyarakat masih belum memiliki nilai-nilai atas adab yang ia miliki. Ia memiliki etika, tapi dia sendiri tidak memiliki tanggung jawab atas etika itu. Pembahasan soal apakah merokok ini menjadi pembahasan yang sifatnya etis atau tidak, itu mengarah kepada aplikasinya seperti apa. Kalau semisalnya seperti pada pembahasan video-video sebelumnya, di mana di sini menampilkan bahwa banyak sekali orang yang masih merokok di tempat umum. Sehingga ini menunjukkan bahwa beberapa dari kita itu memiliki ketidaksadaran dan ketidakpedulian kita akan aturan-aturan tersebut. Kalau kita lihat landasan manusia yang adil dan beradab itu didasarkan pada pemikiran Sartre, kalau boleh saya kaitkan, di mana Sartre ini mengatakan kepada kita bahwa kita bebas untuk memilih bahwa kita ini merokok atau tidak. Itu adalah hak kita. Tetapi kita memiliki tanggung jawab atas pilihan kita, hak-hak kita. Selama pilihan kita dan hak-hak kita itu ternyata mengganggu norma-norma yang sifatnya etis, maka itu hal yang akan menjadi problematik di dalam masyarakat kita. Itu yang kedua. Terus ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi apa ya, semacam kalau bisa saya kaitkan ini dengan hubungannya dengan hak gitu. Semua orang itu punya hak untuk sehat gitu kan. Apabila haknya itu direbut oleh sesuatu karena keegoisan kita, karena ketidaksadaran kita, karena ketidakpedulian kita akan sesuatu, itu merupakan hal yang sifatnya tidak adil gitu.
hal yang nanti suatu saat akan menjadi problematik gitu. Kalau semisalnya, kita bicara soal hak gitu, semua orang punya hak. Tapi kembali lagi kepada, pemikiran Sartre bahwa setiap dari kita itu punya tanggung jawab atas apa yang kita pilih. Kalau kita ingin, menciptakan keadilan, maka keadilan itu harus timbul dari diri sendiri atas kesadaran diri kita sendiri. Ya, World Health Organization itu memperkirakan bahwa 225 sampai 700 orang itu mengalami penyakit akibat asap rokok. Dan di antaranya mayoritas yang mengalami penyakit itu ternyata adalah perokok pasif. Mereka yang terpapar dengan rokok gitu. Artinya apa? Artinya ini suatu hal yang cukup urgen gitu. Cukup urgen bukan hanya di lingkup, kampus saja, tetapi juga di lingkup masyarakat gitu. Sampai saat ini merupakan tantangan sekaligus sebagai pengingat bagi kita semua akan bahayanya rokok itu di lingkup manapun atau di tempat apapun itu.